Dan saya percaya terbatasnya, ya dari Melaka tidak boleh pergi ke Johor, Johor tidak boleh pergi Melaka, apatah lagi pergi ke KL. Ya, jadi ini saja caranya dan saya difahamkan oleh para sahabat daripada gereja-gereja lain. Saya bertanya kepada mereka, bolehkah kita memberkati dengan cara online, dengan cara video call dan sebagainya. Jadi akhirnya gereja-gereja Johor memberitahu kepada saya, mereka memberi persetujuan. Nah, inilah sebab kita boleh melakukan ya upacara pemberkatan kawin seperti inilah melalui video call. Jadi yang pertama-tama sekali, ya ini merupakan adalah surat ya daripada gereja kita di sini, Baptis Pelita Cahaya. Jadi saksi kita ada di kiri dan kanan saya, yaitu Abang si Igang sendiri dan istri kepada Anel, nah Megrita dan Resnel. Mereka menjadi saksi pada pemberkatan perkawinan khususnya kepada Selvis dan juga Rosilia. Ngam sebutan saya Rosilia. Ngam. Rosila. Oh, sorry. Sebab saya tak sekolah tinggi itu sebab susah mau sebut. Rosila, ya. Jadi tinggal saya tunggu saja tanda tangan kamu berdua ini. Lepas itu ini surat ini saya akan suruh Resnel kirim kepada Igang. Ya. Igang akan tanda tangan bersama dengan istri dia. Nah, selepas sudah tanda tangan, apabila sudah balik di Sabah nanti, tak perlu lagi melakukan pemberkatan di mana-mana gereja sebab saya sudah memberkati. Paham ah? Tak perlu melakukan pemberkatan lagi. Kalau mereka datang untuk berdoa peneguhan boleh. Tapi untuk pemberkatan tidak perlu lagi. Pemberkatan hanya sekali saja. Nah, jadi kenapa perlu ada surat? Kenapa ada perlu surat? Ini sebagai bukti bahwa saya sudah memberkati Anda berdoa. Ya, begitu. Jadi ini bukti daripada saya atau daripada gereja kita Baptis Pelita Cahaya di Johor ini. Kita sudah memberkati Anda. Jadi nanti Saudara Igang photostat balik ini, kedua-dua surat ini, photostat dan simpan. Nah, bila balik Johor, kembalikan kepada saya lah. Ya, kembalikan kepada saya. Dan lepas itu, lepas itu, itu sajalah. Ya, kalau kurang mungkin nak buat dino kadijo, nak makan-makan terpulang lah. Ya, itu terpulang kepada kurang lah. Ya, sebab gereja ini tugas kami hanya memberkati saja. Kita bukan meminta-minta ada sesuatu spesial kata perlu. Tugas saya hanya memberkati. Selesai tugas saya, ya jadi terpulanglah kepada kamu berdua macam mana anak mengurus hidup masing-masing. Ada amin? Amin. Haleluya. Oke, kita mulai kepada pertanyaan sebelum saya berdoa kepada kamu berdua. Ya, ini pertanyaan saya kepada calon suami. Dengar betul-betul ya. Ya, sekiranya Selvis setuju mengambil Rosila sebagai istri yang sah, katakan ya, saya mau. Dengar Igang, katakan ya, saya mau. Sebab ini adalah pengakuan kita ini. Kita berada di hadapan Tuhan ini. Ya, walaupun saya di dapur ini, anggap saja ini gereja. Ya, ini ada dua orang saksi kita ini, mereka mendengar ini pengakuan ini. Ya, jangan sampai sudah akui, ya saya terima Igang sebagai saya terima Igang suami saya. Tapi lama-kelamaan 2-3 bulan sudah gaduh, nah mau cerai sudah. Gereja tidak akan melayani penceraian. Ya, itu sebab gereja hanya bagi counseling saja. Counseling pemberkatan kawin. Kalau kita tanya gereja semua begitu. Kira bagus nih saya ini sebenarnya. Ya, walaupun mereka semua ini tidak aktif di gereja, di pelayanan gereja kita di sini, tetapi saya tetap menghargai, menghormati mereka, memberkati mereka. Karena fungsi gereja itu adalah membantu. Seperti orang sakit tengah malam, pukul 12, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Saya bangun dan saya ambil orang itu, saya hantar pergi hospital. Nah, inilah tanggung jawab gereja. Ada orang tak makan, kita bantu. Ada orang tidak kerja, kita bantu. Ya, kita cari kerja untuk dia. Nah, inilah tanggung jawab gereja. Ada orang mau kawin, ada orang mau dibaptis, apa saja kita buat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Haleluya. Oke, pertanyaan saya kepada calon suami. Adakah saudara
Selvis bin Jaime mau menerima saudari Rosali, Rosila Lim menjadi istri Anda dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup Anda. Apakah Anda mahu mengasihinya sama seperti Anda mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya, dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selamanya? Ya, saya setuju. Oke, kamu dua orang dengar, dia cakap dia setuju. Amin. Haleluya. Oke, pertanyaan kepada istri. Adakah saudari, siapa tadi? Rosila Lim mau menerima saudara Selvis bin Jaime jadi suami dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup Anda? Apakah Anda mau mengasihinya sama seperti Anda mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya, dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selamanya? Ya, saya. Ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Dengar saksi. Haleluya. Jadi sekarang ini ucapan janji pernikahan ini harus dibacakan oleh lelaki, ya. Yang pertama ini dan yang kedua adalah perempuan. Jadi saya mau dengar si Gang baca, kuat sikit. Demi nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Selvis bin Jaime menerima engkau, Rosila Lim, menjadi istriku yang sah. Aku akan mengasihi sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sehat dan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Amin. Dengar, dia sudah berjanji. Amin. Haleluya. Oke, sekarang ucapan perempuan. Saya mau dengar suara. Demi nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Rosila Lim menerima engkau Selvis bin Jaime menjadi suamiku yang sah. Aku akan mengasihi sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Amin. Haleluya. Dengar, ya. Oke, sekarang sudah selesai ya ucapan daripada suami, daripada lelaki, bahkan pertanyaan daripada pastor dan pengakuan kamu berdua. Jadi sekarang saya akan mendoakan kamu berdua untuk memberkati kamu berdua. Ya, dan dengan ini kamu berdua sudah bersiap sedia untuk menempuhi kehidupan sebagai berkeluarga. Jadi gereja sentiasa membantu sekiranya memerlukan counseling. Ya, counseling apa-apa pertanyaan yang berkaitan tentang keluarga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dulu kepada dua pengantin surgawi kita pada pagi ini. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Khususnya kedua mempelai surgawi ini Tuhan yang telah Engkau satukan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mulai daripada saat ini Tuhan, kedua mempelai ini Tuhan yang telah Engkau satukan, mereka bukan menjadi mempelai bagi dunia ini Tuhan, tetapi bagi surga Engkau, yang akan mengharumkan, memuliakan nama Engkau, melakukan kehendak dan perintah-Mu. Biar keluarga ini Tuhan sentiasa berada di dalam naungan Engkau, penjagaan, tuntunan dan pimpinan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan.
supaya apapun mereka lakukan dalam kekeluargaan rohani ini Tuhan, mereka berhasil dan mereka sentiasa berada dalam berkat-berkat yang terbaik yang telah Kau sediakan. Berkati keluarga ini Tuhan, biar mereka sentiasa berada dalam penjagaan yang baik, berkat yang berkelimpahan, keturunan yang mengasihi Engkau, dan biar semuanya Tuhan berada dalam rencana Engkau, mulai daripada saat ini sampai Maranatha. Terpuji termulia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita katakan, amin. Amin. Jadi dengan ini salah sudah, dengar salah sudah ya Selvis dan Rosila sebagai suami istri yang sah, baik bagi pihak gereja, baik bagi pihak Tuhan secara rohani, semuanya sudah selesai. Jadi tanggung jawab Anda berdua yaitu selamat menjalani ya keluarga yang bahagia, tanggung jawab dan menjalani seluruh yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi orang Kristen yang baik, memuliakan nama Tuhan, dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi selesai sudah pemberkatan kita. Jadi surat ini saya akan beri kepada ya Arisnel, nanti dia akan kirim pos lajuan. Ya, dia akan kirim ataupun guna bus lah. ya guna bas atau pos laju dia cekat, yaitu terulang kepada dia. Saya cuma menjalankan tanggung jawab saya saja. Jadi sebelum itu ada apa-apa pertanyaan dua orang pengantin ini? Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya tutup? Ada apa-apa pertanyaan? Sekurang-kurangnya 3 pertanyaan. Ya, Rosilia, ada apa-apa pertanyaan? Kalau tiada pertanyaan pun tak apa. Fikir dulu. Kemudian ada Jadi contohnya masa majelis tuh, kalau pastor dekat gereja sampai dia macam mau kasih double blessing. Tak, Juga lah. boleh. Tapi the paper, Ya, boleh. Saya sudah katakan tadi, boleh. Tapi doa peneguhan, bukan pemberkatan. Doa peneguhan dengan pemberkatan tidak sama. Yang tadi itu saya memberkati kamu. Itu doa pemberkatan. Ini doa peneguhan. Sebab sepatutnya kalau ikut law dia ini doa pemberkatan ini, kamu berdoa perlu ada di depan saya, di rumah atau di gereja. Itu law dia. Tapi oleh karena kamu jauh, nah saya pakai inilah video call nih. darurat. Darurat. PKP punya pemberkatan daripada kawin koboi, lagi susah. Baik macam nih. Begitu. Jadi ada apa-apa lagi? 3 pertanyaan dorang cakap. betul gitu kalau orang cakap kalau di gereja kalau belum ada pemberkatan tidak boleh macam itu bel dia boleh tutup di depan. Tidak boleh tutup di depan. Duduk di depan. Ya. Oke. Ya, saya paham. Oke. Sebenarnya itu cuma tradisi. Ya, sebenarnya ada orang mengandaikan seperti kalau orang itu sudah tidur dengan lelaki itu, dia bukan perawan dan teruna lagi, tak payah lagi pakai itu tudung, orang cakap. Ya, tapi di era modern ini, kita bukan orang Yahudi. Kita bukan dari timur sana, kita di Asia sini. Pemberkatan itu sebenarnya, saya bagi rujukan kepada kau. Ada orang yang diberkati, ya, secara teruna dan darah. Tapi kawin 3 bulan saja. Lepas itu cerai. Untuk apa? Untuk apa teruna dan darah dia itu baik? Saya memberkati janda dan duda. Lagi bertahan dia punya kekeluargaan. Lagi boleh hidup lama di dalam keluarga. Yang ini kan darah dan teruna ditutup lagi dengan suci dan kudusnya. Tapi kenapa keluarga itu boleh renggang? Kenapa ada masalah? Sebab iblis ini bukan melihat kepada teruna dan darah kita. Iblis melihat kepada hati dan pikiran kamu. Kalau kamu tidak betul di dalam percintaan, dalam upacara pemberkatan ini, apa yang kamu ucapkan itu tidak ada makna bagi kamu, tiada guna pemberkatan ini. Nah, sebab itulah apabila kita memberkati seperti ini, saya bukan tanya kau punya darah, saya bukan tanya suami kau dia punya teruna.
Ya, perlu ada kekudusan sama tak perlu. Ya, kita mau tanya kau punya hati saja. Betulkah hati kamu mau kawin? Nah, itu saja. Nah, itulah sebab kita ada pemberkatan seperti ini. Sebab firman Tuhan sendiri berbicara, ya, kekudusan itu bukan kepada lahiriah, kepada tubuh jasmani. Kekudusan itu ada pada tubuh rohani dia. Paham, ha? Rohani yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, itu tuh yang tutup-tutup semua itu. Nah, itu ada kaitan semua itu. Orang Yahudi bikin itu. Boleh dipakai. Kalau kamu mau ikut pun boleh. Ya, masa kamu kawin takkan kamu beritahu dengan pastor kamu, pastor, saya ini bukan darah lagi. Saya sudah tidur dengan laki saya. Takkan kamu bercakap seperti itu kan? Jadi ini pemberkatan ini simpel saja. Tak perlu lagi lah korek-korek semua itu. Itu Tuhan punya tugas. Ya, biar Tuhan yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Mereka mengukur-ngukur kita karena kita ada tidur dengan pasangan kita sebelum diberkati. Itu perkara kedua. Bagi saya itu kan itu ya cuma tradisi lah, adat-adat orang Yahudi lah. Saya pikir seperti itulah. Alkitab kita jangan ikut sangat. Alkitab ini ikut budaya. Ya, dalam 10 hukum takkan 10 hukum nih kau ambil. Coba tengok tuh 10 hukum si Musa. Bolehkah kita ambil semua tuh? Tak boleh, itu Taurat itu. Mana yang Yesus tegakkan di situ, Yesus ikut di situ, kita ikutlah. Sebagai contoh, hukum moral, jangan mencuri. Ikutlah itu kan diikuti oleh semua manusia dalam dunia ini. Ini hukum moral. Oke, hukum seremonial. Bolehkah kita mempersembahkan binatang lagi? Kan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kenapa kita potong-potong kambing untuk meminta penghapusan dosa dan sebagainya? Paham, ha? Jadi sekarang ini kita ikut Yesus. Kita ikut ajaran Paulus. Paulus ikut ajaran Yesus. Nah, itu yang kamu maksudkan itu yang pakai kerudung apa semua, bolehkah tidak? Jadi kalau kamu mau pakai pun boleh. Ya, supaya lebih kelihatan cantik. Tak pakai pun boleh. Tengok sekarang kau tak pakai. Itu gereja kalau tak memberkati kamu karena kamu tiada tudung. Saya rasa itu gereja dia tak paham Alkitab. Itu pastor dia tak paham Alkitab. Itu orang Yahudi itu. Paham, ha? Tiada apa soalan lagi? Satu lagi. Satu orang cakap lah. Satu lagi, Pastor. Tapi ini boleh simpan juga kalau tiada lagi. Satu lagi, Pastor. Tunggu. Ya boleh, dibagi masa, pikirlah. Bukan jadi masalah. Katanya Mama. Soalan pun ada saksi nih, 2 orang nih. Sudah kami pikir, Pastor. Tiada lagi kami mau tanya. Tiada lagi. Nah, itulah soalan yang terakhir. Tiada pertanyaan. Soalan terakhir, tiada pertanyaan. Nah, soalan juga itu. Jadi oleh karena tiada pertanyaan, saya tidak perlu menjawab lagi lah. Tiada jawaban. Oke, Agang dan istrinya selamat berbahagia. Ya, senang-senang bila berakhir semua PKPD, datang-datanglah di Johor. Ya, jenguk-jenguk kami di sini. Saya pun mau berkenalan dengan istri kamu. Ya, jadi dia laku keluarga ini terus ya menjadi kesaksian yang baik di antara kita semua. Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati. Oke, jumpa lagi. Ya. Kalau mau tanya lagi boleh nanti WhatsApp suara saja. Oke, Pastor. Oke, thank you. Tuhan berkati. Bye.